Adapun susunan acara untuk pengabdian pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat peresmian Pusat Pelatihan Teknologi Pertanian dan Perikanan oleh pimpinan Ponpes dan Ketua Jurusan Perikanan, dan yang keenam penyampaian materi pembuatan hand sanitizer, dan yang ketujuh materi pembuatan kefir dan susu biji lotus. Selanjutnya pembuatan dendeng ikan dan tempe biji lotus. Kemudian ada door prize dan terakhir penutup. Baiklah, untuk pembukaan acara, marilah kita melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Tim Pelaksana Pengabdian, Bapak Dr. Aceh Bayaki, kami persilakan. Kegiatan pengabdian ini berjudul pembentukan Pusat Pelatihan Teknologi Pertanian dan Perikanan, ya, untuk meningkatkan skill para santri Pondok Pesantren Daudatul Ulum dan masyarakat di Desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Adapun kegiatan pengabdian ini karena beriringan dengan kegiatan pondok pesantren ini yang membutuhkan skill-skill, ya, berdasarkan keinginan daripada santrinya, ya, diarahkan. Nah, ini untuk menjawab dari kegiatan pondok pesantren ini, ya, dan alhamdulillah setelah konsultasi dengan mudir Ustadz Kiai Haji Tolatua Pak Ahmad, diberikan tempat, ya, ini untuk kegiatan pelatihan yang pada hari ini insya Allah akan diresmikan. Selanjutnya nanti mungkin jangka waktu tertentu kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan, ya, pelatihan-pelatihan. Yang pada hari ini hanya beberapa aja yang akan dilakukan, dan selanjutnya continue. Ini diharapkan para santri, ya, santriwati untuk bisa memanfaatkan, ya, untuk menambah skill, ya. Nah, ini terbuka untuk semua santri di PPRU, juga untuk misal kalau ada mahasiswa stintro yang ada di sini juga dimungkinkan, ya. Jadi terbuka untuk, begitu juga dengan para ustadz dan ustazah yang ada di sini juga, ya. Mungkin bisa nantinya secara kontinu sore ataupun waktu-waktu selang per kelompok untuk melakukan mana-mana teknologi sederhana tepat guna yang bisa kita sama-sama belajar, sehingga para santriwati, ustazah dan semua ibu-ibu yang ada di lingkungan Radatul Ulum ini, ataupun malah bapak-bapak pun tidak ada masalah untuk melakukan suatu pelatihan di dalam teknologi tepat guna bidang pertanian dan perikanan. Terima kasih kepada para pihak daripada Radatul Ulum, pimpinan Radatul Ulum yang telah memberikan izin untuk terlaksanakan kegiatan ini. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan yang kami lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sambutan dari pimpinan Ponpes, Ustadz Salamuddin SSI, kepada Bapak kami persilakan. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih kepada Al-Khusus Ketua Prodi Perikanan Bapak Dr. Harpandi dan Bapak Dr. Aceh Bayaki yang telah memberikan peluang, ya, kepada pondok pesantren kita untuk dijadikan sebagai pusat pelatihan teknologi pertanian dan perikanan. Sebagai informasi, alhamdulillah di kepengurusan pondok pesantren kita sudah terbentuk yang namanya bidang agro, Pak Harpandi. Jadi bidang agro ini baru dibentuk tahun ini, dan memang dengan maksud adalah ingin menonjolkan di bidang pertanian dan perikanan. Alhamdulillah ini hadir Bapak Haji Muhammad Ridho SAG, ya, Ustaz Ridho, yang telah berikan amanah untuk mengelola ini. Dan ikon pesantren kita memang salah satunya adalah ingin menjadikan
pesantren kita ini sebagai agrowisata. Jadi memang tepat, Pak. Memang udah sesuai dengan komitmen ikon yang ingin dibangun di pesantren kita. Salah satunya akan menjadikan pesantren kita sebagai tempat yang dinamakan agrowisata. Jadi mudah-mudahan dengan sinerginya program-program di pesantren kita dan dari Universitas Sriwijaya, hal khusus di Prodi Perikanan ini akan bisa menselaraskan dari program ini, dan tidak ini akan menjadi percepatan untuk bisa mewujudkan apa yang telah dicita-citakan. Alhamdulillah secara sarana ya kita dari karena ada masa pandemi COVID-19 ini, ada program di pesantren kita untuk membuka kampus ya, lahan kampusnya itu seluas lebih kurang 30 hektar. Itu udah digarap untuk pertanian, dan kemudian kita juga ada kolam, Pak Arpandi, ini kolam kita ya. Ini kolam besar ini nggak tahu kalau diukur berapa hektar kira-kira, Pak. Ada 2 hektar. Trek ya untuk wisata. Jadi di kolam-kolam itu nanti dibuat jalan, kemudian ada nanti dibuat semacam taman-taman ya, Pak Arpandi, sehingga nanti ini betul-betul menjadi sebagai tempat wisata agro tadi. Itu harapannya. Dan insya Allah mudah-mudahan program ini bukan hanya sebatas yang untuk tempat pusat pelatihan teknologi pertanian perikanan ini, dan kami juga berharap ketika ada program-program yang lain yang memang bisa dikerjasamakan, kami terbuka, Pak Arpandi ya, kami terbuka dan sangat berterima kasih, tentu dengan tujuan sama-sama menguntungkan. Ya, dari pesantren kita terbantu dengan program ini, dan dari Prodi Perikanan, dari Unsri ya, bisa memberikan kontribusi berupa ilmunya ya, berupa pengabdiannya ya, sehingga ini juga nanti ada ya, kita harapkan ada keberuntungan yang mutualisme ya, Pak ya, saling menguntungkan di antara kita. Ya, mudah-mudahan insya Allah ini satu awal yang baik bagi kita ya, untuk bisa mengkerjasamakan semua hal-hal yang kebaikan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, berdirinya kami di sini mewakili dari pemerintah desa. Pertama-tama memohon maaf karena ya Bapak Kades tidak bisa hadir bersama kita. Beliau mewakili dengan kami karena ada suatu hal kegiatan di luar. Pada kesempatan ini beliau mewakili selaku kadus di Dusun 8 ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih terusus pada seluruh baik pembimbing maupun seluruh dosen dari Unsri dan anak-anakku Unsri. Dengan adanya program ini ya, insya Allah terusus anak-anakku nanti santriwati akan ya banyak mendapatkan, baik itu ilmu yang langsung nanti secara praktek berkenaan dengan teknologi, baik bidang pertanian maupun nanti perikanan. Walaupun sedikit kami informasikan pada kepala jurusan ya, sebelum-sebelumnya baik itu di masyarakat ya, terusus di Desa Saka 3 ini ya hampir setiap tahun ya, bahkan per semester itu ada kegiatan-kegiatan, baik itu yang dilaksanakan mahasiswa dari Muhammadiyah, mahasiswa dari YIN ya, maupun di Unsri yang terdekat di sini ya, terkait dengan pengabdian tadi, baik pun itu di bidang terkhusus di masyarakat ya, keagamaan maupun di bidang kesehatan seperti itu dari ke Akper dan lain sebagainya. Dan ini dari bidang pertanian dan perikanan program ini. Selanjutnya, peresmian Pusat Pelatihan Teknologi Pertanian dan Perikanan oleh pimpinan Ponpes dan Ketua Jurusan Perikanan. Cara membuat hand sanitizer. Nah, jadi hand sanitizer ini semenjak
si Mbak Corona muncul ya. Jadi kita mulai sangat akrab dengan hand sanitizer ini ya. Kalau pergi nggak bawa hand sanitizer tuh kayak lupa pakai sendal kalau sekarang itu ya. Jadi itulah kenapa kita hari ini mau mempresentasikan bagaimana sih pembuatan hand sanitizer, karena harganya kan lumayan. Kalau saya itu seukuran kayak gitu tuh kalau seharian bisa habis 1 botol gitu. Dan sedangkan kalau kalian pergi ke Alfamart atau Indomaret ya, nah itu kan harganya juga kisarannya hampir 20.000. Nah bayangkan kalau misalnya harus beli setiap hari segitu kan lumayan ngabisin duit jajan ya. Pertama adalah siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Nah, sudah disiapkan semuanya. Kemudian yang kedua, etanol 833 ml diletakkan ke dalam beker gelas yang ukuran 1000 ml. Diletakkan dulu. Oke. Kemudian tambahkan aloe vera gel. Oke, ukuran 200 ml tadi ya. Kemudian gliserol sebanyak 14,5 ml. Kemudian hidrogen peroksida 41,7 ml. Nah, kalau biasa ngeliat di YouTube, hari ini ngeliat live ya. Nah, diaduk sampai homogen, campur semua bahannya hingga homogen. Nah, sudah selesai. Hand sanitizer yang telah siap digunakan dikemas dengan botol spray ukuran 60 ml. Sudah jadi deh. Udah. Hati-hati. Oke. Baik, saya rasa cukup untuk pembuatan hand sanitizer. Saya serahkan selanjutnya ke MC. Sudah langsung berjualan ya, Pak? Selanjutnya pembuatan kefir dan susu biji lotus yang akan dipaparkan oleh Bapak Aceh dan didemokan oleh Jenny. Selanjutnya kita praktek dengan pembuatan kefir ya. Kefir itu susu ya, susu fermentasi, dan juga pembuatan susu biji lotus atau teratai ya. Nah, jadi bukan hanya kedelai ya, biji lotus juga bisa, atau biji-bijian juga bisa sebetulnya ya, biji kenari, biji apalagi sipir, bisa dibuat susu ya. Nah, saya mencoba, ini hasil penelitian sebetulnya ya, hasil penelitian pemanfaatan tumbuhan yang tidak bermanfaat ya. Memang bermanfaat sebagai hiasan, tapi kan dimakan belum ya. Nah, kita akan coba mungkin pertama kali susu biji lotus dulu ya. Nanti setelah itu kefir ya. Siapa tahu nanti susu ini bisa dikefirkan. Bisa difermentasi ya. Nah, ini susu kefirnya sudah dibuat, sepertinya udah dijual ya. Nah, silakan Jenny untuk mempraktekkan. Itu yang pertama, siapkan biji lotusnya sebanyak 100 gram atau 1 on kalau timbangan biasa. Kemudian dilakukan perebusan selama 5 menit. Terus kita siapin yang untuk wadah nanti.
mana? 300 mili. Ya, nabung gitu aja, Bu. Nah, kalau sudah direbus, ini sudah selesai, itu kita lakukan penghalusan menggunakan blender. Kita saring ya air yang direbus, jadi nggak diikutin. Ini biji lotus. Lotus itu artinya teratai. Nah, lanjutnya itu airnya dimasukin 300 ml tadi. Nah, kemudian kita blender ya. Itu air biasa, Kak, ya? Ya, air biasa. Nah, kita blendernya itu kurang lebih selama 2 menit. Sampai benar-benar biji lotusnya itu halus. Selanjutnya itu dilakukan Mofobit. Udah kesian dianya. Panas. Nah, pas melakukan pemasakan ini ditambahkan gula dengan garam. Gulanya itu 3 sendok teh. Beda ya, sendok makan sama sendok teh. Nah, terus untuk garamnya itu tidak seperempat sendok teh aja, dikit aja lah. Ya, asin ya, seperempat. Itu dimasukin garam supaya gurih, Kak. Iya. Sama biar lebih awet. Oh. Nah, kamu kalau mau lebih awet, nah pertanyaan. Nah, dimasaknya ini kurang lebih kalau misalnya dari awal itu 10 menit. Kalau misalnya udah mendidih, ya ditunggu 5 menit aja. Oh ya, harus selalu diaduk ya, soalnya nanti pecah. Tahu kan kayak santan pecah itu, kayak gumpal-gumpal. Jadi nggak bagus nantinya. Nah, kalau udah dimasak, itu bisa ditambah rasa coklat juga. Nah, untuk yang udah jadi itu kayak gini. Ini yang dikasih coklat.
Kalau yang nggak dikasih coklat itu warnanya putih seperti ya susu biasanya lah. Nah ini warnanya udah putih. Jadi seperti susu kedelai. Tahu kan? Udah minum kan? Nah, kita baik. Kita mulai susu kefir ya. Nah, susu kefir ini pertama ya harus ada bibit kefir dulu. Bisa beli secara online bisa ya. Nah, bibit kefir, susu kefir ya. Jangan kafir ya. Bahaya. Nanti orang marah deh ya. Kefir. Nah ini silakan ada panduannya ya, dibagikan ya. Ya untuk 1 liter susu kefir ini bisa menggunakan bibit 50 gram ya, 50 gram. Jadi kalau ada 100 gram berarti 2 liter. Nah biasa nanti asisten saya ada ya. Nah ini ada bibitnya, sudah siap. Oh iya ini. Nah ini udah produksi bibit ya. Bibitnya sudah difermentasi. Jadi susu yang digunakan susu segar ya. Ada juga susu UHT ya. Nah kalau susu UHT ini karena ada komponen lain ya, komponen lain itu bisa merusak bibit ya. Sudah dilaksanakan di rumah, itu bibitnya semakin sedikit ya. Tadinya 100 gram dilihat mungkin sekitar 50 gram ya. Itu kekurangan menggunakan susu UHT ya. Tapi susu segar pasteurisasi namanya ya. Susu pasteurisasi itu tidak mempengaruhi pertumbuhan bibit ya. Jadi ini sudah difermentasi, ada bibitnya di sini. Nanti kita tinggal memisahkan ya, memisahkan bibit yang sudah jadi di sini untuk diproduksi lagi ya. Ada bisa dibaca nih ya, susunya ada ya. Terus tahapan-tahapannya, alat-alatnya ya. Nah alatnya toples ya, ada toples di sini. Saringan plastik ada ya. Mana saringan plastik? Nah ini ya, saringan plastiknya. Spatula, alat pengaduk ya, alat pengaduk ini ya. Nah bahasa kerennya spatula. Nah, ya bukan pengaduk ya. Terus proses pertama, wadah tadi ya dituangkan 1 liter susunya ya, susu pasteurisasi tadi. Terus ditambahkan bibit, tinggal ditambahkan aja bibit, baru diaduk menggunakan spatula tadi ya. Baru dibiarkan selama, bisa aja misalnya sekarang jam 10, diambil lagi besok jam 10 juga ya, 24 jam ya. Nah ini prosesnya. Tapi bisa juga ya kalau ada waktu, misalnya waktu lebih, nah selama ya ini 34 jam bisa ya, selama 17 jam diaduk ya. Jadi misalnya mau 34 jam, berarti kalau 34 jam berarti sehari semalam ya. Lebih banyak tadi. Kalau 24 jam kan sekarang jam 10, besok diambil lagi, itu yang 24. Kalau itu mungkin sorenya ya. Ya, tapi sebetulnya pengalaman 24 jam juga udah cukup ya. Nah, proses idealnya di sini, nah selama menunggu 34 jam tadi, setelah 17 jam diaduk ya, dibuka diaduk. Nah, terus nunggu lagi 17 jam diaduk lagi. Itu yang ideal ya. Kalau misalnya repot ya cukup tinggal diambil. Nah ini proses pengambilan bibit ya. Tadi kan udah difermentasi ya, kan mau diproduksi lagi. Nah bibitnya harus dipisahkan menggunakan saringan tadi ya, saringan sama spatula ya. Nah dapatlah bibit ini nanti buat produksi lagi, nanti ya. Nah, jadi agak lama nih ya.
Tentu harus higienis ya. Ini kondisi udah higienis, sudah bersih. Ya, kalau kotor-kotor gitu nanti malah jamurnya yang tumbuh ya. Tapi itu tadi kalau pakai susu UHT berkurang. Ya kalau pakai susu segar pasteurisasi ya mungkin tambah banyak. Ya, kan dia kan hidupnya dengan susu. Kalau nggak dikasih susu marah. Mati nanti ya. Nah, ada marahnya di sini ya. Peminatnya jadi mahasiswa lagi. Mahasiswa seumur hidup. Bang yang begini-gini biasanya perempuan yang gini. Sabar gitu. Kalau laki-laki ini cepat. Ya. Makanya saya nggak bisa juga nih. Ya. Nah bibitnya itu seperti gumpalan ya. Gumpalan. Nah, ada fotonya di sini seperti gumpalan. Gumpalan nasi lah ya, tapi basah. Seperti nasi tapi basah. Ya. Nah ini manfaatnya sangat baik, sangat banyak ya. Ada nggak di sini manfaatnya? Oh nggak ada. Pertama itu sumber probiotik ya. Di biologi udah pernah diajari belum probiotik? Ya bakteri aja ya. Probiotik itu bakteri yang menguntungkan. Nah ya itu. Ya. Jadi bakteri itu ada yang jahat, Ada yang baik. pembusuk, nah, ada yang menguntungkan. Nah ini yang menguntungkan ya. Nah dalam tubuh kita ini ada dua bakteri tadi, ada yang jahat, ada yang baik. Sama kayak Kalau manusia. makanannya salah, ya makanannya daging melulu tuh ya. Nah itu biasanya yang tumbuh banyak itu bakteri jahat. Sehingga apa menyebabkan? Ya bisa diare ya. Nah itu salah satunya. Bisa tipes, bisa juga kan. Kalau dia bakteri jahatnya tumbuh Salmonella typhi ya. Nah ini kalau kita minum, nah nambah bakteri yang baik, ya. Kalau baik berarti kan sehat. Ya itu namanya probiotik ya. Ada lagi namanya pre, ya. Kalau pre itu makanan, prebiotiknya makanan bagi bakteri yang menguntungkan tadi, yang baik tadi. Tapi lebih bagus apa? Bakterinya. Kalau makanan ini kan belum tentu dia dimakan kan. Kadang-kadang dalam perjalanan pencernaan ya rusak atau apa. Nah, kalau bakterinya kita masuk ya insya Allah ke dalam usus besar, usus halus gitu ya. Nah itu penting ya. Jadi manfaatnya sangat baik. Yang kedua, efek dari tadi bisa meningkatkan sistem imun kita. Ya. Jadi kalau lagi kurang sehat, nah imunnya mau ditingkatkan, minum ini. Ya. Selanjutnya lagi bisa tulang kita sehat, ya. Nah, meningkatkan kesehatan tulang, ya. Nah, kalau terutama kalau perempuan nih, kalau udah nenek-nenek itu, karena bungkuk gitu ya. Nah, mau gak yang seperti itu? Ya, kalau nggak mau dari sekarang minum kefir, ya. Ya itu ya, sistem imun, terus banyak juga ini zat-zat gizinya, proteinnya tinggi, ya, mineralnya juga tinggi. Nah, ada lagi penelitian mencegah kanker, nah, bukan kantong kering ya, mencegah kanker, nah tumor gitu ya. Nah dari sekarang minum, insya Allah tidak terjadi pembentukan kanker, ya. Itu, jadi itu dan banyak lagi, ya. Nah. Tapi tanya ini sambil berjalan, nah ini ya. Oke. Bisa Ustaz. Kami biasa pakai madu. Nah, ini 1 liter, ini kurang lebih 50 gram bibitnya.
Udah dicampurkan. Terus menerus saja begini. Setelah dibiarkan begitu, didiamkan ya di kondisi gelap ya. Jadi ini nanti jadi kan terang. Nanti dibungkus plastik hitam. Ya, plastik hitam supaya fermentasinya bagus. Karena pengaruh sinar itu mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Ini ya, yang sudah jadi. yang dari sini ngambil terus ya. Kalau misalnya bibitnya tadi tinggal ditaruh di toples di freezer awet ya, di freezer tahunan bisa ya. Kami yang duluan sampai setahun. Nah, Pelajaran dari saya tentang kefir cukup ya. Kalau ada pertanyaan silakan. perkenalkan dulu ya, saya Wulan yang akan memandu pembuatan dendeng dan tempe. Suka nggak makan dendeng? Dendeng biasanya dibuat dari apa? Kali ini kita beda, bukan dari sapi. Dari ikan. Kalau tempe, suka nggak makannya? Tempe biasanya dibuat dari apa? Kali ini kakak-kakaknya akan memperagakan proses pembuatan tempe, tapi bukan dari kedelai. Coba di rumah. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan oleh kakak-kakaknya. Yang pertama ada daging giling ikan patin. Bisa tahu kan semuanya? Iya ya. Terus ada bumbu-bumbu. Ini ada bawang merah, bawang putih. Terus ada ketumbar. Ada ketumbarnya? Ada lengkuas, asam jawa, garam dan gula merah. Nah, kemudian peralatannya seperti biasa ya, peralatan masak-masaknya. Terus proses pembuatannya mungkin akan dipandu oleh Kak Mita. Nanti kalau adik-adiknya pengen tahu lebih lanjut seperti apa cara membuatnya sampai dia jadi dendeng seperti ini akan dipandu oleh Kak Mita. Ini bentuk dendengnya sudah pernah nyicip belum? Saya colek dulu sama Pak Aceh, bisa nyicip nggak? Boleh dicicip Pak Aceh ya? Ini belum matang kali ya? Oh sudah? Oh belum, ternyata belum diproses lanjut. Oke, proses pembuatannya, kasihan adik-adiknya sudah terlalu panas. Kak Mita bisa tolong langsung dijelaskan bagaimana dari bahan baku ini hingga menjadi produk dendeng seperti yang bisa adik-adik lihat di depan ini ya. Mau mendekat silakan. Kenapa nggak boleh? Buat adik-adik siapkan pertanyaan karena di akhir nanti ada door prize. Nah, jadi siapkan pertanyaan terbaik. Pertama kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Kita siapkan ikan patin giling, tepung tapioka dan air. Kemudian kita blender hingga adonan menjadi kawit. Yang telah disebutkan tadi seperti bawang putih, bawang merah, ketumbar, laos, lengkuas, asam jawa, gula merah, dan garam. Diaduk hingga merata. Untuk formulasi pembuatan bumbu itu bawang putih sebanyak 25 gram, bawang merah 40 gram, laos 15 gram, garam 50 gram, gula merah 20 gram, asam jawa 15 gram. Sudah. Loyang. Open dengan suhu 65 derajat Celcius selama 6 jam. Kemudian dendeng siap untuk
dihidangkan jika sudah matang. Ini hasil dari dendeng yang sudah di-open dengan suhu 45 derajat Celcius. Berarti itu udah matang, Kak? Sudah matang? Ya, sudah matang ini, Dek. Bisa dicicip? Ada yang ingin mencicipi? Diopen tinggal. Dicampur, dicetak. Jadi. Saya mau cicip. Aku juga mau. Begala. Ay nambah isi kok, arin bimbe isi kok. Gimana rasanya? Enak. Ini enak apa lapar? Atin. Sudah dicicip kan hasilnya seperti apa? Enak semuanya? Enak. Berarti silahkan dicoba di rumahnya masing-masing ketika mudik nanti sudah dapat ilmu baru. Nah sekarang kita akan berganti. Boleh. Mau pakai ikan gabus? Boleh. Silahkan. Mau pakai ikan apa? Boleh, tapi mungkin nanti agak terasa ada tulang-tulangnya sedikit kali ya. Teksturnya nggak selembut kalau hanya pakai daging saja. Ada lagi yang mau ditanya? Mau pakai ikan apa lagi? Silahkan, paling teksturnya. Sudah ya? Mau pakai apa lagi? Cukup. Kalau cukup kita akan masuk ke proses pembuatan tempe yang bukan dari kedelai tadi. Di sini ada pertanyaan enggak dari adik-adik? Ada. Silakan. Saya cuma Mas. Silakan bertanya. Kan dari yang seluruh yang dijelasin tadi gimana ya? Kebalik kakaknya itu, kalau Dorpeh tuh kami yang bertanya. Ya nggak apa-apa. Gantian ya. Nggak apa-apa. Di awal tadi udah dijelasin cara pembuatan hand sanitizer. Sebutkan salah satu bahan yang digunakan. Kondusif. Yang adik ini dulu pertama. Yang 1, 2, 3. Maju. Iya, itu. Aku dulu yuk. Bintaro. Aku saya. Enggak tahu apa nama aku yang. Alay merah. Oke. Aku tebak dong nggak bisa baca yang ini. Ini ada hadiah dari. Makasih. Difoto manfaat dari kefir yang dijelaskan oleh Pak Aceh tadi. Mencegah penyakit kanker. Anti kanker. Membersihkan tubuh. Berfungsi. Bener nggak? Tanya dulu ke Pak Aceh, bener nggak? Ayo baskom kecil. Ini apa? Bahannya kan Kak. Plastiknya sudah dibolong-bolongi. Itu Ragi. Gimana Kak Randy, benar nggak? Foto ya. Jar, Bojan. Boleh gitu. Susu biji lotus. Ayo. 5 orang. Satu lagi. Iya, sahabat. Aku biji lotus. Aku blok. bahannya biji lotus. Garam. Gula. Biji lotusnya direbus. Cara pembuatannya, kalau biji lotus dibuatnya itu bukan bahannya, air.
Panci. Panci kompor blender. Panci kompor blender. Oke. Gimana buat Kak Jini, benar atau enggak? Oke. Ayo, Dam. Sudah dipoto belum, Jan? Ya udah ya, aku udah kelihatan guys. Ini ya. Ah, ini hand sanitizer-nya. 1, 2, 3. Oke, Malu-malu ke kamu lagi. Berapa mili bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ada yang tahu nggak berapa mili bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan hand sanitizer ini? Satu orang, satu silakan maju ke depan. Mau maju lagi. Boleh. 300. Ada yang tahu nggak? 750 mili. Ini buat yang belum Cara pembuatan hand sanitizer. Siapin alat dan bahannya. Letakkan etanol, lalu tambahkan aloe vera gel, gliserol, hidrogen, diaduk hingga kepada Ustadz Salman kami untuk pemberian Salamuddin untuk pemberian susu biji lotus. Siapkan biji lotus 100 gram. Lalu direbus selama 5 menit, air 300 ml untuk ngeblend. Setelah direbus lalu disaring. Lalu di blender ditambahkan air 300 ml. Setelah di blender lalu dimasak atau dipanaskan. Tambahkan gula 3 sendok teh dan garam 1,5 sendok teh. Selama dimasak harus selalu diaduk agar tidak pecah. Dimasak selama 5 menit sampai 10 menit, lalu setelah dimasak diperas jika sudah lumayan dingin. Udah. Benar sekali. Oke, kepada Bapak Sudarso untuk maju untuk pemberian hadiah. Jangan mulai di sini. Satu, dua, tiga. Pertanyaan selanjutnya tadi kan udah selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kak Fauzan. Kepada Kak Fauzan kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucapkan syukur atas kegiatan yang telah kita laksanakan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan pada acara hari ini. Setelah selesai acara kita pada hari ini, saya Izawi Semendra pamit undur diri. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.